Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel kami Kindadin Family. Kali ini kita akan membahas tentang subnetting IP address dalam jaringan komputer. Ya, bicara tentang IP address, bagaimana? Sudah pahamkah tentang konsep IP address? Sebelum kita lanjut, mohon disiapkan dulu logikanya. Kenapa? Hati-hati. Jika sampai Anda merasa susah untuk memahami, ya bisa jadi karena kurang bermain logikanya. Atau jangan-jangan suka main perasaan ya, alias baper, ya, sehingga sangat sulit memahami ini maksudnya apa sih subnetting, IP address, dan sebagainya. Jadi mohon tolong dipersiapkan solinya, ya. Fokus memperhatikan apa yang kami sampaikan. Sebelumnya kita bahas dulu tentang IP address. Internet Protocol Address adalah sebuah sistem pengalamatan unik setiap host yang terkoneksi ke jaringan berbasis TCP/IP. Kalau kita analogikan dalam sebuah jaringan seluler, misalnya di nomor handphone. Nah, nomor handphone itu sama halnya seperti IP dalam jaringan komputer. Kalau dalam jaringan seluler adalah nomor handphone, kalau dalam jaringan komputer kita sebutnya sebagai IP address. Nomornya unik, masing-masing perangkat itu pasti berbeda. Di sini contohnya ada sebuah jaringan dua komputer ya, kemudian ada IP ini 192.168.1.1, kemudian 192.168.1.2. Nah, dalam jaringan komputer kita perlu setting pengaturan IP seperti ini agar saling terhubung. Ya, bicara tentang IP address, mungkin kita sekarang sudah mengetahui ya, ada dua versi IP address, yaitu ada IP versi 4 dan IP versi 6. Tapi yang akan kita bahas lebih lanjut adalah IP versi 4. Ya, kelas IP address versi 4, masih ada yang ingat? Jika dilihat ya, ternyata ada 5 kelas IP address ya. Ada kelas A, B, C, dan D, dan E. Dengan rentang kelas A 0 sampai 126, 127 tidak didefinisikan ya, karena sebagai loopback. Kelas B 128 sampai dengan 191, kelas C 192 sampai dengan 223, kelas D 224 sampai dengan 239, kelas E 240 sampai dengan 255. Contoh tadi jaringan komputer yang dua tadi IP-nya 192.168. Nah, kita lihat segmen pertamanya atau angka yang pertamanya tadi adalah 192. Kita lihat dari rentang IP ini, ternyata IP yang tadi itu termasuk dalam kelas C ya. Kemudian netmask. Netmask untuk kelas A adalah 255.0.0.0, kelas B 255.255.0.0, kelas C 255.255.255.0. Ya. Untuk netmask ketiga kelas IP A, B, dan C ini netmasknya adalah default. Kenapa default? Ya, ketika kita setting IP dalam komputer misalnya pada Windows ya atau Microsoft Windows, mungkin Anda pernah setting IP seperti ini ya. Misalnya kita setting IP static. Ketika kita mengisikan IP address di sini, kita ketikkan di sini 192.168.1.2, kemudian kita enter atau kita tab, maka subnet mask akan otomatis tertulis 255.255.255.0. Kenapa? Kita lihat bahwa IP yang kita setting ini berada dalam rentang kelas C. Kelas C netmask defaultnya maka 255.255.255.0. Tanpa kita setting secara otomatis ya, karena default, maka muncullah subnet mask sesuai dengan kelasnya yang ini ya. Oke, kemudian tentang posisi net ID dan host ID. Ya, silahkan diperhatikan gambar berikut. Posisi net ID dan host ID ini akan mempengaruhi apakah
beberapa IP, satu atau dua atau lebih IP itu berada dalam jaringan yang sama atau tidak. Silakan diperhatikan untuk kelas A, net ID-nya itu adalah di byte pertama atau segmen pertama, 3 byte berikutnya atau 3 segmen berikutnya adalah host ID. Kelas B, net ID-nya adalah 2 byte pertama, 2 byte berikutnya adalah host ID. Kelas C, net ID-nya adalah byte 1 sampai dengan byte 3, byte keempatnya adalah host ID. Ini berlaku untuk netmax-nya yang menggunakan default ya. Mohon diperhatikan 3 kelas ini saja ya. Ini berlaku untuk netmax-nya yang menggunakan default. Jika menggunakan default, maka net ID ini menunjukkan jaringannya ya. Jadi kalau ada 2 atau lebih IP kemudian net ID-nya sama sesuai dengan kelasnya, maka IP-IP tersebut berada dalam jaringan yang sama. Artinya jika kita hubungkan akan saling terhubung ya. Hanya menggunakan switch saja misalnya. Tetapi kalau berbeda jaringan maka kita harus menggunakan router ya. Contoh kasusnya, perhatikan apakah satu jaringan antara IP 150.150.150.6 dengan 150.151.150.8. Ya, kita perhatikan terlebih dahulu. 150 ini termasuk dalam kelas IP kelas B ya. Tuh, kita lihat segmen pertama atau byte pertama 150 ini berada dalam rentang kelas B. Kita lihat kelas B. Kelas B net ID-nya itu adalah byte pertama dan byte kedua. Kita lihat ya. IP yang pertama net ID-nya 150. IP yang kedua 150.151. Artinya kedua IP ini tidak satu jaringan karena net ID-nya berbeda. Contoh berikutnya, ada IP 10.100.100.100. Kita bandingkan dengan 10.50.50.50. Kira-kira apakah kedua IP ini satu jaringan atau tidak? Jawabannya adalah iya. Kita perhatikan ya. Kedua IP ini berada dalam kelas A. Kelas A net ID-nya adalah byte pertama. Kita lihat byte pertama sama-sama 10. Meskipun 3 byte berikutnya berbeda, tapi karena net ID-nya ini berada dalam kelas A, kemudian net ID-nya sama, maka kedua jaringan ini kedua IP ini berada satu jaringan. Jika kita hubungkan dengan menggunakan switch atau peer-to-peer, bisa saling terhubung. Sekali lagi, ini konsepnya berlaku untuk netmax yang default. Artinya kalau ini netmax-nya kelas B berarti 255.255.0.0. Kalau kelas A ini berarti netmax-nya 255.0.0.0. Seperti pada tabel sebelumnya ya. Nah, kita sekarang masuk ke subnetting. Apa sih subnetting? Subnetting adalah teknik memecah network jaringan komputer menjadi beberapa subnetwork yang lebih kecil. Ya, kalau analoginya misalnya dalam sebuah perumahan ya. Misalnya contoh katakanlah perumahan Grand Pesona. Jika kita memiliki rumah yang begitu banyak, kemudian kita hanya men-setnya hanya satu jalan. Bisa dibayangkan bagaimana untuk administrasinya? Rasanya cukup rumit ya. Akan beda halnya jika kita membuat blok-blok pada perumahan tersebut. Tentu administrasinya akan lebih mudah. Begitu juga dengan jaringan komputer. Kita pecah networknya menjadi beberapa bagian sesuai dengan kebutuhan. Ya. Manfaat subnetting, kira-kira apa saja kita perlu
pelajari tentang subnetting, manfaatnya apa? Ada atau tidak? Tentu ada ya. Yang pertama adalah memudahkan administrasi jaringan. Kemudian yang kedua, penggunaan IP lebih efisien. Kemudian yang ketiga, tentu ini akan membantu dalam keamanan jaringan. Maksudnya seperti apa? Ya, silakan diperhatikan untuk gambar ini. Ya, gambar ini menunjukkan sebuah jaringan. Kemudian ada 4 laptop dan 1 server. Kalau kita bicara tentang IP berarti ada 9 IP. Kemudian bagaimana kita setting IP-nya? Kalau misalnya kita menggunakan, contohlah kita menggunakan IP-nya kelas C. Jadi kita setting semua device ini kelas C, kemudian kita menggunakan netmask-nya default. Netmask-nya default berarti posisi host itu ada di byte terakhir. Kalau kita hitung, itu jumlah host atau jumlah IP yang mungkin kita gunakan ada sekitar 254 IP. Sementara yang akan kita gunakan hanya 9. Tentu ini artinya terdapat sisa yang cukup banyak ya. 254 kurangi 9 sekitar 245 sisa IP yang tidak terpakai. Karena tadi yang terpakai hanya 9 untuk ini. Ada 254 IP yang tidak terpakai, itu akan berpotensi untuk digunakan oleh orang lain. Ya, contohlah misalnya hacker. Nah, hacker atau pembobol misalnya atau orang-orang jahat yang bisa masuk ke jaringan, tentu itu supaya bisa terhubung ke jaringan kita, mereka harus memiliki IP. Nah, kalau misalnya mereka memiliki IP, mereka masuk ke jaringan kita, kemudian ngacak-ngacak, tentu itu sangat berbahaya ya. Kalau misalnya kasusnya seperti itu. Tapi kalau kita misalnya untuk pengadministrasian jaringannya, di sini 9 IP yang kita pakai. Nah, kita melakukan subnetting sehingga kita menggunakan network itu range IP yang tersedia hanya 9. Dan 9-9-nya itu kita pakai semua untuk jaringan kita. Artinya tidak ada sisa IP yang terpakai. Dan tentu orang lain tidak akan bisa masuk ke jaringan kita. Karena apa? Karena habis terpakai. Jadi kita bisa mencegah ada pembobol masuk ke jaringan kita. Oke, kita lanjut. Cara tentang subnetting perlu dipahami. Yang pertama ada istilahnya network ID, kemudian ada broadcast ID, dan ada range IP. Apa network ID? IP yang menunjukkan network atau jaringannya. Katakanlah kalau dalam sebuah perumahan ibaratnya seperti jalan ya. Dia menunjukkan identitas si A tinggal di jalan apa dalam sebuah perumahan. Kemudian broadcast ID adalah IP yang bertugas mengirimkan data. Katakanlah kalau dalam perumahan, saya dalam tiap-tiap bloknya itu ada RT misalnya ya. RT itu yang bertanggung jawab untuk mengkoordinir seluruh warganya. Nah, itu sama halnya seperti broadcast ID. Kemudian range IP itu rentang IP host atau IP yang dipakai oleh device. Contohnya adalah 192.168.1.1 sampai dengan 192.168.1.6. Nah, ini rentang IP yang menunjukkan bahwa IP-IP yang bisa kita pakai berada dalam rentang ini. Artinya kalau kita setting dua komputer, misalnya 192.168.1.1, kemudian komputer yang keduanya 192.168.1.10, kita hubungkan dengan peer-to-peer maupun dengan switch, itu tidak akan terhubung. Kenapa? Karena sudah beda jaringan. Nah, di subnetting ini kita perlu pahami bahwa IP dikatakan sama jaringannya atau satu jaringan dan bisa saling terhubung secara langsung, itu berada dalam range yang sama. Jika berbeda dari atau di luar range tersebut, maka tidak bisa saling terhubung. Kita harus membutuhkan perangkat lainnya. Jadi dalam
IP dalam sebuah jaringan, kalau kita tarik garis lurusnya, itu ada IP di awal itu network ID, kemudian di akhirnya adalah broadcast ID. Nah, tengah-tengahnya adalah range IP atau host. Ya, kita coba bahas tentang penggunaan subnetting seperti apa. Subnetting biasanya bermain pada subnet max-nya. Jadi bukan menggunakan subnet max default. Ada yang disebutnya CIDR, Classless Interdomain Routing, merupakan notasi penulisan subnet max dalam bentuk /x. Sebagai contoh, misalnya IP 192.168.1.5/26. Nah, /26 ini CIDR namanya ya. Nah, sementara angka 26-nya ini disebut dengan prefix. Apa prefix itu? Menunjukkan jumlah angka 1 pada netmax-nya. Ini menunjukkan biner ya. Kalau kita lihat angka 1 kaitannya berarti dengan bilangan biner pada netmax. Ya, untuk bilangan biner pada IP address versi 4, karena IP address versi 4 terdiri dari 4 byte, 1 byte terdiri dari 8 bit, sehingga total 8 kali 4 itu berjumlah 32 bit untuk IP address versi 4. Jadi kalau kita definisikan jumlah angka 1 dari prefix 26, ya, ada 111 titik 111 ya sampai 3 segmen pertama ya full ya, karena 3 kali 8 berarti 24, diminta 26 berarti sisa 2. Nah, 1 nah sisanya adalah 0. Dari mana ini perhitungannya? Dari angka 1 di sini ya. Prefix ini menunjukkan jumlah angka 1 pada netmax. Jadi si IP ini menggunakan netmax-nya ini. Angka satunya ada 26. 3 byte pertama ini full berarti 8 kali 24, 8 kali 3, 24. Kurang 2 untuk mencapai 26, berarti tambah lagi satunya 2. 1, 1, selebihnya tetap menjadi 0. Ya. Kalau kita konversikan bilangan biner ini ke dalam bilangan desimal, maka netmax-nya adalah 255.255.255.192. Ya, silakan diperhatikan. Kalau kita tadi di awal melihat bahwa IP 192 itu termasuk dalam kelas C, kalau kita menggunakan netmax-nya default, maka dia 255.255.255.0. Tapi karena ada CIDR di sini dan dia tertuliskan 26, jadi netmax /26 itu adalah 255.255.255.192. Apa pengaruhnya? Pengaruhnya di dalam pembagian network tadi, karena kita sedang membahas tentang subnetting. Kita lihat ya. Menghitung subnetting. Network ID rumusnya adalah biner IP address di AND dengan biner netmax-nya. Kemudian broadcast ID rumusnya adalah biner IP address di OR dengan, ini reverse ya. Reverse itu adalah kebalikan. Kalau dia angka 1 berarti kebalikannya 0. Kalau dia angka 0 berarti kebalikannya 1. Kemudian range IP rumusnya IP network ID ditambah 1 sampai dengan IP broadcast ID dikurang 1. Ya, sekarang kita coba bahas tentang cara mencari network ID, broadcast ID, dan range. Kita coba ketahui ada IP seperti yang tadi ya, 192.168.10.5/26. Ingat, ini adalah prefix ya. Kita coba cari yang pertama untuk network ID.
Tadi rumusnya adalah biner IP address di end dengan biner netmax. Jadi IP address ini ya, kita binernya IP address kita end-kan dengan biner netmax ini. Kita lihat dulu IP address. Berapa biner IP address dari 192.168.10.5? Kita cari, silakan konversikan dari desimal ke biner. Kita dapatkan binernya adalah ini ya. Dari mana? Dari konversi bilangan yang ini, 192.168.10.5. Kemudian netmax-nya. Netmax-nya karena ini menggunakan CIDR, maka kita harus melihat prefixnya di sini ya. Di sini 26, artinya jumlah angka 1 dalam netmax-nya sejumlah 26. Kita lihat ya. Di sini ada angka 1-nya, di sini sudah 24, tinggal tambah 2 untuk menjadi 26. Nah, ini sudah 26. Kemudian kita operasikan dengan operasi AND. Operasi AND dalam sistem bilangan sudah dibahas dalam pelajaran sistem komputer untuk mata pelajaran pada saat kelas 10 ya. N itu akan bernilai 1 jika kedua bilangan tersebut sama-sama 1 ya. Contoh misalnya 1N0 maka dia 0. 0N0 maka hasilnya 0. Tapi kalau 1N1 maka dia hasilnya 1. Contoh seperti ini ya hasilnya ya. Saya ulangi, N itu akan bernilai 1 jika kedua-duanya 1. 1N dengan 1 hasilnya 1. 1N1 1. 0N1 0. Karena ada angka 0 ya ini ya. Jadi dua-duanya harus terpenuhi kalau mau 1. Sama halnya dengan 0. 0N0 maka hasilnya pun 0. Nah, kalau sudah didapat hasil operasian rumus network ID ini ya, kita kemudian konversikan ini ke biner ini ke desimal. Didapatkanlah desimalnya adalah 192.168.10.0 ya dari hasil operasi ini. Oke, kita lanjut ya untuk mencari broadcast ID yang kedua ya. Broadcast ID rumusnya adalah biner IP address di OR dengan reverse biner netmax. Reverse itu adalah kebalikannya. Kita lihat ya. Kita tuliskan dulu IP address-nya binernya berapa. Nah, kemudian kita cari biner reverse netmax. Kalau tadi kita lihat netmax-nya itu 26, ini menunjukkan jumlah angka satunya, nah, maka tadi angka satunya kalau di reverse berubah menjadi 0. Masih ingat tadi ya? Tadi sebanyak 26 angka pertama itu nilainya 1. Karena ini reverse, kebalikannya, maka sekarang kebalikannya menjadi 0. Yang 0 jadi 1, yang 1 jadi 0. Ini menjadi 1 karena tadinya 0 ya, seperti yang sebelumnya. Nah, kalau sudah didapatkan binernya, kita kemudian operasikan dengan bilangan OR. Ya. Hasilnya adalah seperti ini. OR itu akan bernilai 1 jika ada angka satunya. 1 OR 1 hasilnya 1. 0 OR 1 hasilnya 1. Tapi kalau 0 OR 0 maka hasilnya 0. Kalau sudah didapat hasil operasi OR dari biner IP address dengan reverse biner netmax, kita konversikan kembali ke bilangan desimal. Jadi didapatkan IP broadcast-nya adalah 192.168.10.63. Ini broadcast ID-nya. Jadi kalau kita lihat untuk mencari range IP sudah diketahui ya. Rumusnya adalah IP network ditambah 1 sampai dengan IP broadcast dikurang 1. Tadi network ID-nya adalah 192.168.10.0. Broadcast ID-nya adalah 192.168.10.63. Sehingga range IP-nya adalah 192.168.10.1 sampai dengan 192.168.10.63.
10.62. Jadi di sini adalah range IP yang berada dalam satu jaringan. Jadi kalau kita memiliki IP 192.168.10.1 pada komputer 1, akan kita hubungkan ke komputer 2 dengan IP 192.168.10.100 secara langsung atau menggunakan switch tidak akan bisa. Karena apa? Sudah berbeda range. IP 10.100 tidak termasuk dalam range ini. Jadi kalau 10.1 misalnya ya dengan 2 sampai dengan 62. Jadi sudah diketahui ya, kalau kita lihat atau buat secara tabel, kita lihat ya tadi network ID sudah diketahui 10.0, kemudian range-nya 1 sampai dengan 62, broadcast-nya adalah 63. Nah, ini adalah subnet yang pertama. Subnet berikutnya kita bisa ketahui dari pola ini ya. Kita lanjut setelah 63, maka berikutnya 64 itu menjadi network ID di subnet yang kedua. Range-nya kita bisa lihat dari contoh yang pertama tadi. 1 sampai dengan 62 ini sejumlah ada 62 host ya. Artinya kalau kita dari 1 jadi 62 berarti ditambah 61 ya. Kalau di sini 64 network ID-nya, 65 itu menjadi range pertama untuk subnet yang kedua. Sampai dengannya kita tinggal tambah 61, jadi 126. Nah, lanjut 127 menjadi broadcast-nya. Lanjut ke subnet yang ketiga dan seterusnya sampai terakhir ke broadcast-nya 10.255. Ini IP dengan /26 ini ternyata terdapat 4 subnet yang bisa digunakan. 1, 2, 3, 4. Katakanlah kalau dalam sebuah perumahan dengan pengaturan netmax-nya /26, maka bisa dibuat perumahan tersebut menjadi 4 blok dalam satu perumahan. Seperti itu ya. Subnetnya ada 4. Jadi mohon dipahami. Silakan yang belum paham boleh dilihat lagi mundur ke belakang, ditonton ulang supaya sampai paham ya. Selanjutnya menghitung subnetting cara cepat. Kalau tadi sudah agak-agak pusing, nah kita ternyata ada cara cepatnya ya. Sedikit-sedikit antara mudah dan susah ya. Jadi bagaimana logika Anda bermainnya? Apakah Anda cenderung menganggap mudah dengan cara tadi yang pertama atau cara yang ini? Kita lihat ya. Kalau menghitung subnetting dengan cara cepat, kita menentukan rumus jumlah subnet. Ada 2 pangkat X. 2 pangkat X itu menunjukkan jumlah angka 1 pada netmax pada byte host ya. Menunjukkan jumlah angka 1 pada netmax pada byte host atau posisi host. Kalau misalnya kelas A, maka hostnya itu adalah 3 segmen terakhir. Kalau kelas B adalah 2 segmen terakhir. Kalau kelas C berarti segmen terakhir atau byte terakhir ya. Posisi host net ID dan host ID tadi di tabel yang pertama. Kemudian jumlah host per subnet ini menunjukkan range ya. Rumusnya adalah 2Y, 2 pangkat Y dikurang 2. Y itu menunjukkan jumlah angka 0 pada netmax pada byte host ya. Berarti kebalikannya dari ini ya. Kemudian blok subnet. Blok subnet itu 256 dikurangi N. Nilai oktet terakhir byte host ya. Kalau kelas C berarti host terakhir, kalau kelas B berarti 2 segmen terakhir ya, 2 byte host terakhir. Kalau kelas A berarti 3 byte terakhir. Kenapa? Dari mana yang 256? Kita ketahui kalau IP versi 4 itu kan mulai dari 0 sampai 255 ya. Kalau 1 sampai 255 itu kan jumlahnya sudah 255. Nah, ditambah angka 0-nya itu berarti menjadi 256. Kita contohnya masih menggunakan IP yang tadi
192.168.10.5/26. Kita cari dulu netmasknya. Netmasknya adalah sejumlah angka prefix di sini ya. Ada /26, maka netmasknya adalah ini binernya ya. Di sini sudah sampai 24 tambah 2 menjadi 26. Kita lihat jumlah subnet tadi rumusnya adalah 2 pangkat X. X itu adalah jumlah angka satunya. Angka satunya ada berapa? Kita lihat. 192 ini adalah kelas C. Tadi X ini menunjukkan jumlah angka 1 pada byte host terakhir. Kelas C itu byte hostnya adalah segmen terakhir. Ya. Kalau misalnya di sini kelas B, maka jumlah angka satunya dihitung mulai dari sini karena 2 byte terakhir untuk kelas B. Kalau kelas A berarti hitungnya dari sini sampai ke kanan. Ya. Karena ini kelas C, kita lihat X-nya ini di byte terakhir. Ada berapa angka satunya? Ada 2. Sehingga kalau kita pangkatkan 2 pangkat 2 sama dengan 4. Ya. Ini adalah jumlah subnet. Kemudian jumlah host 2 pangkat Y minus 2 sama dengan, kita lihat Y itu kebalikannya. Patokannya masih ke sini ya, karena kelas C host terakhir yang dipakai. Di sini angka 0-nya ada 6. Maka 2 pangkat 6 dikurangi 2 sama dengan 64 dikurangi 2 sama dengan 62. Ya. Kemudian blok subnetnya. Tadi rumusnya adalah 256 dikurangi N. Kita lihat jumlah oktet atau desimal ya di byte host. Ini kelas C, byte hostnya di segmen terakhir. Nah, ini berapa desimalnya? Desimalnya adalah ini 128 ditambah 64 yaitu 192. Sama dengan, kita lihat hasilnya 64. Jumlah subnetnya 4. Jumlah hostnya 62, blok per subnetnya adalah 64. Sama seperti pada tabel yang tadi ya. Nah, ini adalah jumlah subnetnya. Kemudian, tadi jumlah hostnya itu sama halnya dengan range. Hostnya ada 62 yang bisa dipakai. Kemudian, untuk blok subnetnya itu panjang IP yang digunakan mulai dari network ID, range, dengan broadcast. Di sini 62 ditambah network ID ditambah broadcast ID menjadi 64. Nah, caranya seperti itu ya. Jadi kalau misalnya nih Anda diminta untuk membuat sebuah lab komputer, kemudian di sana diberikan ada sekitar 60 komputer. Nah, mungkin kita kalau menggunakan sama kasus seperti yang tadi ya, kalau menggunakan default maka ada 254 IP. Misalnya kalau kita pakai kelas C ya, ada 254 IP. Contohlah tanpa slash ini ya, menggunakan default jadinya. Ada 254 IP yang bisa kita gunakan. Sementara komputernya hanya ada 60. Nah, itu akan berpotensi untuk orang lain masuk ke dalam jaringan kita. Tapi kalau misalnya hanya menggunakan subnetting, contoh pakai /26 ini ya, kita bisa pakai subnet yang mana saja. Boleh yang pertama, yang kedua, yang ketiga, maupun yang keempat. Nah, hostnya, range-nya hanya ada 62. Artinya kalau kita memiliki komputer 60, kemudian 2 IP kita gunakan untuk server atau router misalnya, jadi pas 62, maka orang lain tidak bisa masuk dalam jaringan kita. Karena apa? IP yang tersedia sudah habis terpakai oleh kita sendiri. Ya, jadi seperti itu ya cara menentukan subnetting
Nah, untuk mencari jumlah subnet dan sebagainya, bisa menggunakan cara yang pertama tadi ya, mencari binernya, kemudian menggunakan rumus, bisa juga mencari cara cepatnya. Kita dengan memperhitungkan jumlah subnet, kemudian jumlah host dan blok subnetnya. Kenapa kita perlu memahami seperti ini? Tentu akan berpengaruh pada administrasi jaringan yang akan kita buat. Apa saja device yang dibutuhkan, kemudian topologinya seperti apa, akan berpengaruh pada pelaksanaannya ya. Saya contohkan menggunakan Cisco Tracer ya. Misalnya di sini ada 2 PC ya, kita hubungkan dengan menggunakan switch, kemudian kita coba setting IP ya. Setting IP dengan menggunakan default. Saya menggunakan IP yang tadi 192. Ya, silakan diperhatikan satu ini PC berapa? PC 0 192.168.10.5 ya. Subnet max-nya default atau /24 ini ya. 10.5 net max-nya default karena ini kelasnya berarti 255.255.255.0. Begitupun dengan PC 1. Dia IP-nya 10.7, subnet max-nya juga default 255.255.255.0. Kalau kita hubungkan antara 2 PC ini yang terhubung ke switch, nah maka sini statusnya sukses ya. Karena berada dalam jaringan yang sama. 10.5 dengan 10.7 dengan default masih berada dalam jaringan yang sama. Tapi kalau kita coba ganti netmax-nya seperti tadi /26, maka netmax-nya tadi berapa? 192. Kita ganti ya. Di PC 0 kita ganti netmax yang menjadi 192. Kemudian PC 6 kita ganti juga menjadi 192. Ya. Kita lihat. Nah, /nya IP address-nya /nya sudah berubah ya. Menjadi /26. Oke, sekarang ini kita hapus dulu. Kita coba hubungkan kembali. Nah, di sini IP-nya masih sama, tapi sudah berbeda netmax-nya. Tidak lagi default, tapi menggunakan CDR /26. Kita coba ya, hubungkan antara PC 0 dengan PC 1, kita coba kirim. Statusnya adalah valid. Kenapa? Tidak terhubung. Artinya, kalau kita lihat ke dalam presentasi tadi 10.5 dengan 10.70. Kita lihat ya, 10.5 berada dalam subnet yang pertama di sini, dalam range ini. Tetapi kalau 10.70 berada dalam range yang kedua. Artinya range yang PC 0 dengan PC 1 berbeda range. Maka sudah dikatakan berbeda jaringan. Sehingga kalau dengan topologi seperti ini tidak akan bisa terhubung. Saya ulangi. In progress, valid. Tidak bisa. Karena sudah berbeda jaringan. Kalau kita tetap mau menggunakan IP seperti ini, apa yang harus kita lakukan? Ingat, kalau untuk menghubungkan 2 jaringan yang berbeda, kita bisa menggunakan router. Oke, jadi topologinya tidak seperti ini. Kita membutuhkan device lagi, yaitu router. Kita coba ya, tambahkan router. Sini ya, misalnya kita geser dulu ini. Oke, kita geser, kemudian kita tambah switch lagi untuk jaringan yang ini ya. Kita tambahkan kabel kembali. Kita geser. Gigabyte, ini gigabyte Ethernet 001 fast Ethernet nomor Ethernet. Oke, apa yang harus kita setting? Untuk PC 0 dengan PC 1 kita tidak perlu ubah ya. Yang perlu kita setting adalah router. Router itu fungsinya untuk menghubungkan 2 jaringan yang berbeda. Karena di sini 2 PC ini sudah beda jaringan, maka kita membutuhkan router. Bagaimana settingnya? Settingnya adalah kita harus menentukan IP di sini.
IP router yang terhubung ke PC 0 berapa ya. Kalau kita lihat portnya, ini port router yang terhubung ke PC 0 ini adalah port giga 000. Artinya kita harus setting IP yang satu jaringan dengan ini. Kalau kita lihat range yang tadi, subnet yang pertama, IP-nya itu dari 1 sampai 62. Berarti kita bisa setting di sini. IP router untuk giga 000 kita setting, kita nyalakan dulu ya, port statusnya on, kita setting IP 192.168.10 titik berapa, yang satu jaringan dengan PC 0 tadi di antara 1 sampai 62 mau berapa. Contoh kita buat 1. Subnet max-nya kita samakan juga menjadi 192. 255.255.255.192. Ini jangan lupa di-on-kan ya. Oke, sudah selesai. Begitupun dengan port yang terhubung ke PC 1. Kita lihat port router yang terhubung ke PC 1 adalah giga 001. Kita setting IP untuk giga 001 itu harus satu jaringan dengan PC 1, yaitu port 70. Tadi range-nya antara 65 sampai dengan 126. Kita setting berapa? Misalnya kita tadi giga 001 ya. Kita jangan lupa nyalakan. Settingnya 192.168.10 titik misalnya 69. Subnet max-nya 192 juga. Nah, ini dari lampu indikator sudah terlihat ya, kalau tadi merah tidak bisa terhubung, sekarang sudah berubah warna. Kita coba ya. Yang ini kita hapus dulu. Kita coba hubungkan dari PC 0 ke router. Oke. Statusnya sukses terhubung ya. Kalau kita langsung dari PC 0 ke PC 1. Masih valid, mungkin membutuhkan waktu. Kita coba lagi karena sini lampu indikatornya sudah hijau ya. Kita hapus dulu. Coba hubungkan PC 0 ke PC 1. Masih valid juga. Kita coba hubungkan router 1 ke PC 1. Oh ya, lupa. Kalau misalnya kita menggunakan router, jangan lupa nih ya. Nah, saya sendiri lupa. IP router kita jadikan gateway di masing-masing PC-nya. Ya, tadi di sini kan IP giga 00 itu IP-nya adalah 10.1. Nah, IP router ini kita jadikan gateway di PC 0. Begitupun dengan PC 1, IP router yang giga 001 kita jadikan gateway di PC-nya supaya bisa nyebrang. Jadi PC 0 bisa terhubung ke PC 1. Kita coba lihat ya. Nah, tambah di sini. Default gateway-nya 192.168. IP router tadi berapa? 10.1. Begitupun dengan PC 1. Kita isikan IP-nya adalah 192.168 IP gateway ya. 10 titik tadi berapa? 69 ya. Nah, lupa ya tadi. Kita coba hubungkan dari PC 0 ke router. Sukses. Dari PC 0 ke PC 1 sukses. Nah, seperti itu ya. Jadi ternyata subnetting selain bermanfaat untuk kita juga berpengaruh kepada pengaturan jaringannya nanti ya. Topologinya seperti apa, peralatan yang dibutuhkannya apa saja, tentu sangat menentukan. Tapi tentu ada manfaat yang lebih banyak yang bisa kita gunakan dengan pemanfaatan subnetting seperti ini ya. Seperti itu ya untuk penjelasan subnetting kali ini. Mudah-mudahan bisa dipahami dengan baik. Jika ada pertanyaan silahkan tinggalkan komentar di bawah
atau silakan diulang-ulang kembali videonya sampai merasa paham. Ingat ya, seperti tadi disampaikan di awal, kalau merasa belum memahami atau susah memahami berarti kurang bermain logikanya atau cenderung bermain perasaan ya. Mudah-mudahan informasi ini bermanfaat. Terima kasih. Semoga yang menonton video kami selalu diberikan kesehatan. Dan saya akhiri, mohon maaf apabila ada salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa untuk nonton video-video kami yang lainnya ya. Jangan lupa juga untuk like, komen, dan subscribe. Insya Allah akan jadi kebaikan untuk kita semua. Terima kasih.